Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman semua dimanapun Anda berada. Selamat datang pada pembahasan NV4. Semoga teman-teman semua dalam keadaan sehat walafiat dan semangat untuk terus belajar. Nah, pada video kali ini saya akan secara khusus membahas case classification. Ada 4 poin yang akan kita pelajari, yaitu membuat case classification, classification sheets, kemudian attribute values, dan mengeksplor case yang kita buat nantinya. Tapi sebelum kita praktik, saya ingin mulai dengan satu pertanyaan. Apa itu case classification? Bagi teman-teman yang membuka NV4-nya akan melihat ada case dan case classification. Nah, dalam NV4, case mewakili unit analisis penelitian. Misalnya orang-orang yang diwawancarai atau komunitas atau organisasi yang diteliti. Penelitian teman-teman mungkin memiliki case untuk orang, untuk tempat, organisasi, acara, atau entitas lain yang ingin Anda analisis dan bandingkan. Saya tandai di sini analisis dan bandingkan karena fungsi dari case ini adalah untuk membandingkan. Misalnya, Anda ingin membandingkan apakah anak muda melihat masalah secara berbeda dengan atau dari orang tua. Berarti kita ingin membandingkan anak muda dengan orang tua dalam melihat suatu masalah. Maka ketika kita bekerja dengan NV4, kita harus mencatat usia setiap partisipan. Atau contoh lain, teman-teman ingin membandingkan pandangan berbagai suku. Dalam contoh saya suku Mandar, suku Bugis, dan suku Makassar tentang konsep Malakbi. Maka konsekuensinya kita harus mencatat suku setiap partisipan. Jadi dari sini teman-teman mungkin bisa mendapatkan gambaran apa fungsi dari case tersebut. Nah, saya berikan ilustrasi. Case seperti wadah yang menyimpan semua informasi yang terkait dengan seseorang, tempat, atau unit analisis lainnya. Teman-teman bisa membuka wadah tersebut untuk melihat semua informasi yang telah dikodekan di sana. Misalnya, Anda dapat meninjau semua yang dikatakan oleh Hasan atau semua hal tentang perusahaan permen. Misalnya, kita meneliti perusahaan permen. Saat teman-teman memutuskan unit analisis penelitian, harus rencanakan case-case yang perlu Anda wakili. Case dapat memiliki atribut atau biasa dalam penelitian kuantitatif variabel seperti usia, jenis kelamin, lokasi, atau variabel lainnya. Misalnya, Anda membuat case untuk partisipan bernama Hasan, lalu menetapkan atribut seperti usia, jenis kelamin, dan tingkat pendidikan, lalu mengodekan semua konten Hasan pada case tersebut. Coba lihat gambar ini. Ini adalah partisipan ya atas nama Hasan. Ini yang kita wawancarai. Nah, Hasan ini dia adalah orang. Sebagai orang, dia memiliki atribut seperti nama, gender, umur, pekerjaan, suku, kota, dan mungkin ada atribut-atribut yang lain. Tapi saya tidak tulis. Kenapa? Karena saya cuma tertarik atribut-atribut ini. Ini yang akan saya jadikan unit analisis. Berarti kita paham bahwa Hasan sebagai orang memiliki atribut seperti yang saya tulis ini. Kemudian Hasan ini karena dia partisipan, maka akan memiliki data dalam NV4 kita. Misalnya dia punya jawaban-jawaban interview di transkrip wawancara, atau dia juga ikut di sebuah focus group discussion, berarti dia punya komentar-komentar yang ada di situ. Atau kita sudah melakukan coding tentang pandangannya Hasan ini terhadap kurikulum baru, atau pendapatnya tentang sekolah, dan lain-lain informasi yang berkaitan dengan Hasan ini disimpan dalam sebuah kontainer seperti yang saya jelaskan tadi. Jadi disinilah case-nya Hasan. Ketika nanti kita ingin menganalisis, bisa jadi kita mau menganalisis case ini berdasarkan atributnya Hasan, saya gender, umur, pekerjaan, suku, kota, dan lain-lain. Nah, apakah semua penelitian butuh case? Tidak semua penelitian memerlukan case. Kenapa? Tergantung pada pertanyaan penelitian dan metodologi yang teman-teman gunakan. Jika Anda ingin membuat perbandingan berdasarkan atribut orang, berdasarkan tempat, organisasi, atau unit analisis lainnya, maka fitur case ini sangat cocok untuk digunakan. Tetapi jika penelitian teman-teman tidak memerlukan jenis perbandingan ini, maka tidak perlu membuat case. Misalnya, Anda melakukan
literatur review atau tinjauan pustaka, atau melakukan wawancara mendalam hanya dengan beberapa partisipan, misalnya hanya 5 partisipan, ia tidak perlu untuk membuat case karena tidak ingin membandingkan atribut-atribut yang saya contohkan tadi. Kalau begitu, untuk lebih pahamnya, mari kita praktik pada aplikasi NVivo. Kita sudah berada pada aplikasi NVivo. NVivo yang saya gunakan versi 12 Plus. Kalaupun teman-teman menggunakan versi yang lebih baru dari saya, maka tidak masalah. Paling berbeda hanya tampilannya, tapi fungsi dari case itu sama saja ya. Nah, ini adalah navigation view. Saya klik files, maka akan muncul di list view data file partisipan saya. Saya akan jadikan data interview sebagai case. Yang saya lakukan adalah memilih yang mana akan saya jadikan case. Kita bisa pilih satu-satu, misalnya Erwin, saya klik kanan seperti ini, create as cases ya, klik kemudian OK, maka Erwin ini akan muncul di cases yang ada di navigation view. Ini Erwin sudah ada. Nah, saya akan kembali ke files. Saya akan lakukan cara yang sama untuk Fitri, Hasan, Samsir, dan Siti. Saya akan langsung blok semuanya atau pilih semuanya 4 orang. Karena Erwin sudah, saya klik kanan, kemudian create as, kemudian create as cases. Kemudian saya simpan di sini cases, klik OK. Nah, coba kita lihat cases, maka sudah ada 5 file partisipan yang ada di cases, yaitu Erwin, Fitri, Hasan, Samsir, dan Siti. Kalau kita klik 2 kali, maka akan terbuka filenya, file transkrip wawancara bersama Erwin seperti ini. Oke, ini saya close dulu ya. Nah, selanjutnya adalah kita membuat case classification, yaitu klasifikasi dari case ini. Caranya adalah kita klik di sini, kemudian kita klik kanan, kemudian new classification, berarti klasifikasi baru. Bisa juga di atas ya, ini ada di bagian menu case classification. Tapi saya akan pakai dengan cara klik kanan, kemudian new classification. Nah, NVivo sudah menyiapkan opsi case classification yang ada di bagian bawah ini, yaitu organization dan person. Tapi kita juga bebas untuk membuat new classification yang baru. Saya akan pilih yang sudah disediakan, yaitu person. Person artinya orang. Kenapa orang yang saya pilih? Karena cases saya adalah partisipan, orang-orang ya. Ada 5 orang, Erwin, Fitri, Samsir, Hasan, Siti. Seandainya cases saya adalah organisasi, misalnya perusahaan permen, perusahaan minyak, perusahaan kertas, maka saya akan pilih organisasi. Oke? Atau seandainya cases saya adalah negara, misalnya Australia, Indonesia, Inggris, USA, maka saya akan buat yang baru, new classification, yaitu negara, karena belum ada pilihan di sini. Oke, kita kembali ke contoh saya. Saya akan pilih person karena cases saya adalah orang. Saya klik OK, maka akan muncul klasifikasi case yaitu person. Kemudian klik tanda plus di sini, maka akan muncul atribut-atribut dari orang. Karena orang itu pasti memiliki nama, memiliki gender, umur, memiliki pekerjaan, negara tempat lahir, dan email address. Ini akan saya jadikan sebagai unit analisis. Ini saya akan ubah, tinggal klik sekali lagi seperti ini, maka kita bisa edit, yaitu orang. Selanjutnya adalah memberikan nilai setiap atribut ini. Caranya adalah kita klik satu-satu, klik kanan satu-satu, klik kanan seperti ini, kemudian atribut properties. Nah, ini adalah nama atributnya, name, saya mau jadikan bahasa Indonesia nama, kemudian klik values di sini. Nah, kita berikan nama. Klik add, siapa nama partisipan saya? Masih ingat ada yang namanya Hasan, Erwin, kemudian klik add lagi Samsir, Siti, dan Fitri. Kemudian klik OK. Nah, selanjutnya bagian sex, saya klik kanan seperti ini. Kemudian attribute properties, sex saya mau jadikan bahasa Indonesia gender ya. Values-nya ada 2, klik add, yaitu laki, perempuan. Klik OK. Sekarang saya akan lihat A group, klik kanan, attribute properties, umur. Terus value, add 25 sampai 30, 31 sampai 35, 36 sampai 40, kemudian di atas 40. Oke, selanjutnya adalah pekerjaan. Karena semuanya guru, saya tidak butuh occupation ini. Jadi saya hapus saja.
delete. Country of birth atau tempat lahir, negara tempat lahir. Saya juga tidak butuh karena semuanya orang Indonesia. Jadi tidak perlu saya bandingkan. Saya klik kanan, delete. Kemudian email address saya juga tidak butuh ini. Yang saya butuh adalah alamatnya. Maka saya akan klik kanan di sini. Kemudian new attribute atau atribut baru ya. Kemudian apa nama atributnya? Saya akan tulis desa misalnya. Kemudian nilainya ada 3 ya, Desa Boteng, kemudian klik add Desa Boteng Utara, kemudian satu lagi Desa Saleto, kemudian klik OK. Nah, saya cukup 4 atribut ini yang akan saya jadikan unit analisis. Nah, setelah kita membuat atribut case classification yang kita buat, selanjutnya adalah kita membuka classification sheet, yaitu dengan cara klik 2 kali case classification-nya, yaitu orang, maka akan muncul classification sheet-nya di sini. Tapi belum ada isinya karena kita belum memberi atribut ke setiap case yang kita punya, yaitu yang ada di sini. Selanjutnya adalah kita masukkan ke klasifikasi case kita. Pilih Erwin, saya akan jadikan dia sebagai orang ya, karena orang. Maka akan muncul di sini classification sheet Erwin. Saya akan lakukan juga untuk Fitri. Saya pilih orang, maka Fitri muncul dan semuanya ya. Untuk 3 ini saya klik kanan, kemudian classification orang, maka semuanya muncul. Nah, selanjutnya adalah kita memberikan nilai atribut untuk setiap partisipan di sini. Sudah ada atribut nama, gender, umur, dan desa. Sekarang tinggal diberi nilai. Erwin ini namanya Erwin juga ya. Fitri ya namanya Fitri, Hasan, Samsir, dan Siti. Namanya sudah selesai. Sekarang gender. Erwin ini adalah laki-laki, Fitri ini adalah perempuan, Hasan ini adalah laki-laki, Samsir ini adalah laki-laki, dan Siti adalah perempuan. Sekarang umur. Erwin ini misalnya umurnya 31 sampai 35 tahun. Fitri ini umurnya 31 sampai 35 tahun. Hasan ini di atas 40 tahun. Kemudian Samsir ini 25 sampai 30 tahun. Kemudian Siti ini 36 sampai 40 tahun. Jadi sudah selesai. Sekarang terakhir desa. Erwin ini tinggal di desa Boteng Utara. Fitri ini tinggal di desa Boteng. Hasan ini tinggal di desa Saleto. Samsir ini tinggal di desa Boteng Utara. Dan Siti tinggal di desa Saleto. Nah, selesai. Sudah kita membuat case classification, nilai setiap atribut case classification, kemudian kita sudah membuat classification sheet. Jadi sampai sini sudah selesai kita menggunakan fitur cases dan case classification. Nah, pertanyaan kemudian bagaimana kita memanfaatkan? Seperti yang saya sampaikan tadi, ini digunakan untuk membandingkan. Saya akan menggunakan fitur explore ya. Explore dan saya akan gunakan fitur comparison diagram. Saya klik ini, kemudian compare cases. Kemudian misalnya saya ingin membandingkan Fitri dengan Hasan, maka saya centang 2 ya. Kemudian saya klik OK. Nah, ini adalah perbandingan antara Fitri dan Hasan. Coba saya perbesar ya. Nah, ini adalah kesamaan kode dari Hasan dan Fitri. Sedangkan ini adalah kode-kode yang hasil coding saya dari partisipan Fitri yang tidak dikode pada file Hasan atau partisipan Hasan. Sebaliknya, ini adalah coding yang dikoding pada partisipan Hasan tapi tidak pada Fitri. Sedangkan ini adalah kesamaannya. Sekarang tinggal teman-teman sebagai peneliti interpretasikan. Anda bisa membahasakan di laporan penelitiannya bahwa Hasan dan Fitri memiliki kesamaan dalam membahas penguasaan konten, pengalaman, kedisiplinan, fasilitas, keteladanan. Tapi mereka berbeda dalam hal kontribusi sosial, di mana Hasan lebih banyak membahas tentang guru harus melakukan kontribusi sosial. Sedangkan Fitri lebih banyak membahas tentang umpan balik dan kerajinan guru. Misalnya, itu misalnya ya. Jadi ini kita bisa gunakan untuk membandingkan 2 cases.
Nah, saya akan menggunakan fitur yang lain, misalnya chart. Saya klik chart pada bagian menu, chart, cases, next, case by attribute values for an attribute, untuk satu atribut. Next, kemudian saya pilih select, saya akan lihat desanya ya, desa, oke. Kemudian finish. Nah, di sini kita lihat bahwa case untuk desa Boteng itu ada 1, desa Boteng Utara ada 2, dan desa Saleto ada 2. Jadi fitur chart ini seakan-akan kita mengkuantitatifkan data kita ya. Sekarang saya mau lihat yang lain, yaitu cross tab. Cross tab. Kemudian di sini ada code. Saya klik tanda plus. Misalnya saya mau pilih di karakter positif ini ada rajin. Saya klik OK. Kemudian atributnya saya mau berdasarkan gender dan atribut 2 berdasarkan desa. Kemudian run queries. Nah, ini adalah hasilnya. Coba perhatikan bahwa untuk kode rajin itu dikode cuma di partisipan yang ada di desa Boteng. Ada 1. Dan dia adalah gendernya perempuan. Cuma di sini. Yang lain tidak ada. Jadi memang kode rajin ini cuma dikode di satu partisipan. Dan partisipan itu adalah partisipan yang ada di desa Boteng dan gendernya perempuan. Jadi sekarang tinggal diinterpretasikan. Setiap peneliti harus menginterpretasikan apa yang diberikan oleh NVivo. Saya coba satu lagi ya. Saya hapus dulu ini. Kita minus plus, kemudian saya akan klik kontribusi sosial ya, kode kontribusi sosial. Saya klik OK. Terus saya mau pilih satu atribut saja ya, yaitu gender. Kemudian saya run query, maka kontribusi sosial ini decoding pada case laki-laki. Ada 3. Nah, bisa dilihat bahwa 100% laki-laki, yaitu semua laki-laki berbicara tentang kontribusi sosial, di mana guru harus melakukan kontribusi sosial. Sedangkan cuma satu perempuan atau 50% perempuan yang membahas kontribusi sosial. Ada satu partisipan perempuan yang tidak membicarakan kontribusi sosial. Sekarang silakan diinterpretasikan penelitian teman-teman. Nah, itu adalah bagaimana gambaran mengeksplor dari case yang kita buat. Jadi memang kita membuat case ini adalah untuk membandingkan berdasarkan unit analisis. Misalnya ingin membandingkan berdasarkan umur, berdasarkan gender, berdasarkan kota, berdasarkan suku, dan lain-lain sebagainya. Saya kira itu yang bisa saya sampaikan mengenai case dan case classification. Semoga bisa dipahami, semoga bermanfaat. Jika ingin ada yang ditanyakan, silakan ditulis di kolom komentar ya. Sekian dari saya, semoga bermanfaat. Sampai jumpa pada video-video selanjutnya. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.